Pertemuan saya dengan Ibu Rula Ghani, istri dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. 40 tahun yang lalu, saya nyetir mobil di kota Kabul atau dari Kabul ke kota-kota yang lainnya itu aman, tentram, tidak ada masalah. Problem dimulai saat dua suku bertikai. Di Afghanistan memiliki 7 suku, di Indonesia memiliki 714 suku. Karena konflik dua suku itu, yang satu membawa kawan dari luar, yang satu membawa kawan dari luar. Akhirnya perang, dan 40 tahun tidak selesai. Sulit, sangat sulit untuk dipertemukan kembali. Apa yang beliau sampaikan kepada saya, Presiden Jokowi, hati-hati. Jangan sampai ada konflik sekecil apapun di negaramu. Cepat selesaikan, cepat rukunkan kembali. Persaudaraan adalah hal yang sangat penting. Beliau sampaikan sambil menitipkan. Oke, Bung Rocky, ini saya kira kita juga kasih PR kepada para penonton untuk cari 5 kejanggalan. Tapi saya kasih pengantarnya. Jadi video ini disebar di media-media sosial, di WhatsApp terutama, dan kemudian narasi yang dibangun oleh mereka bahwa Presiden Jokowi ngibul lagi. Kenapa katanya disebutkan 40 tahun lalu dia nyetir di Kabul. Ngomong umur berapa dia, 40 tahun yang lalu. Tapi saya mesti fair, saya bilang bahwa ini salah memahami konteksnya. Konteksnya adalah dia minta, dia cerita dia bertemu dengan istrinya Presiden Ghani yang sekarang Rula disebutnya begitu, dan cerita bahwa dia menyetir di Kabul dan kota-kota lain itu dengan tenang. Itu ngisinya, dan Pak Jokowi kemudian menyatakan bahwa penting persatuan dan kesatuan, kan begitu. Nggak ada yang salah pada situ. Yang salah orang memahami pada bahwa itu Presiden Jokowi ngibul. Enggak, Presiden Jokowi nggak ngibul di situ. Tapi yang menjadi persoalan kemudian saya diingatkan oleh teman, nggak mungkin 40 tahun yang lalu. 40 tahun lalu itu kan berarti tahun 79, tahun 80 gitu ya, bahwa di Kabul dan Afghanistan itu tenang. Benar nggak itu seperti itu? Karena katanya pada waktu itu justru terjadi konflik yang luar biasa gitu. Ya, era-era itu 79, 80 awal itu saya baru masuk UI dan belajar di Departemen Hubungan Internasional, divisi UI itu masih di Roma. Itu justru kita belajar tentang konflik di Afghanistan karena habis diinvasi oleh Rusia tuh. Jadi sebetulnya itu periode awal dari kekacauan, justru bukan ada kedamaian. Itu sebelumnya Afghanistan adalah Kabul dulu kota Eropa atau kota Western. Itu 70-an tuh, bukan 80-an. Itu ngaconya di situ tuh. Tapi oke, itu hal yang mungkin karena Pak Jokowi ingin memperlihatkan bahwa dia mengerti Afghanistan. Tapi kalau mengerti Afghanistan, jangan kutip dari orang ke orang gitu. Jadi kutipan dari istri. Ya bikin aja analisis sejarah dan beritahu bahwa dia mengerti politik atau asal-usul perang di Afghanistan itu. Kalau sekedar cerita-cerita human interest begitu, ya orang anggap ini buat apa itu? Hanya buat memperlihatkan bahwa Indonesia ketakutan lagi dengan Taliban. Kan orang akhirnya bongkar itu kan. Jadi kalau soal ngibul-ngibul, ya udah itu pasti. Netizen memang sekarang hanya ingin melihat bukti-bukti bahwa Presiden ngibul. Itu sebetulnya sejak King of Lip Service itu terjadi semacam keinginan rakyat untuk menjebak Presiden. Ngibul nggak dia tuh? Nah, kadang-kala Presiden sebetulnya nggak ngibul, tapi konteksnya lain itu. Itu yang disebut sebagai anakronisme itu. Presiden menceritakan sesuatu yang sebetulnya faktanya lain. Jadi dia sebetulnya gagal di dalam memverifikasi cerita-cerita tentang Afghanistan. Padahal penting sekarang Presiden punya pengetahuan tentang Afghanistan. Karena dunia lagi berubah, ada relasi Cina dengan Afghanistan yang makin menghangat karena Cina melihat di dalam perut bumi Afghanistan itu sumber energinya banyak. Karena itu Cina bersiap-siap untuk menjadikan Afghanistan sebagai mural seperti tadi, menggali lagi sumber di. Jadi harusnya kan Presiden paham itu. Tapi kalau Presiden suka berbohong, ya itu semacam watak yang ada jejak digitalnya. Nah, saya ingat mungkin setahun lalu itu ada Presiden wali kota di Meksiko itu Chiapas yang kemudian diikat di pohon selama 2 jam oleh penduduknya karena penduduk udah jengkel, ini bohong melulu nih. Tapi itu wali kota ya, saya nggak tahu nih kalau kejadiannya di tempat lain lebih tinggi lagi. Ada yang dimasukin tong sampah. Jadi jelas publik jengkel pada kebohongan. Nah itu sebetulnya yang mesti kita pegang tuh. Soal kesalahan anakronis, oke lah kita bisa pahami karena Pak Presiden memang tidak terlatih di dalam politik internasional. Karena dia memang not found selalu di dalam pertemuan internasional.
ini dari peristiwa tadi setidaknya ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, saya mesti ngomong pada buzzer sasetan, saya nggak selalu nyinyir loh, saya bahkan belain istri Anda. Nggak, saya memang mengembangkan itu, Bung Rocky. Literasi semacam ini penting, jadi kita berpikir adil sejak dalam pikiran gitu ya. Saya jelaskan pada teman-teman salah memahami, jadi presiden tidak ngibul. Tapi yang kedua itu adalah keprihatinan kita, karena sangat berbahaya kalau seorang presiden itu terbatas literasinya, pemahamannya terhadap politik global. Akibatnya seperti kemarin kan, Pak juru bicara KSP yang dianggap istana menyebut bahwa Taliban itu masih bagian dari teroris, kan itu bahaya. Nah, pemahaman Pak Jokowi ini kan saya jadi teringat kemarin beberapa kali Anda menyebutkan memang Pak Jokowi punya keterbatasan dalam soal semacam ini. Nah, tentu saja ini menjadi keprihatinan kita dong kalau ada seorang presiden yang sangat besar dari negara kita ketika geopolitik global tenang sedang berubah dan kemudian mau berpindah ke kawasan di depan mata kita, di kawasan Laut Cina Selatan, tapi Pak Jokowi nggak paham soal itu. Jadi saya bayangkan ini soal Kabul ini, soal Kandahar, Kabul, Afghanistan, US segala macam, itu udah 2 minggu lalu, udah paling nggak seminggu ini isunya kan itu. Tapi ternyata belum ada semacam sikap pemerintah, jadi nggak ada koordinasi. Atau Menteri Luar Negeri belum brief presiden, atau yang disebut sebagai anak-anak muda ini takut untuk memberi presiden karena juga nggak punya pengetahuan. Jadi ketiadaan staf milenial, staf milenial ini. Jadi ketiadaan informasi current politics di Asia dan di dunia menyebabkan presiden asal ngomong aja kan. Padahal ini intinya adalah kita mesti bersiap dengan perubahan geopolitik terhadap Cina Selatan. Sangat mungkin Cina menunda sedikit ambisinya Cina Selatan karena mau ngumpulin dulu energi segala macam mineral di Afghanistan. Kan mestinya briefing itu udah ada supaya saudara siapa kemarin yang ngomong atas nama istana itu nggak ngaco. Kan ini intinya kan. Jadi karena dia juga nggak ngerti apa yang terjadi, waktu ditanya pers ya langsung aja yang di kepalanya adalah bahaya teroris. Jadi cuman itu isinya kan. Di percakapan internasional tidak ada di istana, itu bahayanya. Jadi dungu juga akhirnya. Padahal sebetulnya dunia menginginkan ada Presiden Jokowi yang mayoritas memimpin negara yang mayoritasnya Islam mengucapkan sesuatu tuh supaya ada parameter. Tapi memang terlihat bahwa nggak ada koordinasi. Bukan nggak ada koordinasi, nggak ada pengetahuan lah gampang. Sehingga Mr. Sorban itu dengan gampang seolah-olah paham, padahal sebetulnya diketawain lagi nih karena mungkin mesti di X-ray itu isi kepalanya tuh dan di ronsen, tapi ronsen itu nggak bisa masuk karena terikat sama sorban. Jadi mesti punya sinar X yang lebih banyak. Jadi sebetulnya kedudukan istana hari ini terhadap Afghanistan itu ngambang mendua. Padahal 1 minggu ini isu dunia adalah soal itu. Briefing intelijen pasti belum lengkap, strategi Daplu juga tertinggal. Karena ketiadaan pengetahuan itu, maka ada inisiatif dari orang-orang yang mengatasnamakan istana. Lalu tadi kegemparan. Karena ini menunjukkan bahwa kita nggak mampu untuk membaca global politics. Nah ini yang berbahaya bagi sebuah negara yang lagi pandemi, ekonomi buruk, tapi pengetahuan global politik kita minim tuh. Nah netizen akhirnya terhibur dengan kesalahan-kesalahan yang kecil sebetulnya yang dibuat oleh Pak Jokowi yang salah mengutip. Karena sebetulnya kalau Pak Jokowi ingin memahami Afghanistan, ya dikumpulin aja stafnya kan supaya dia di brief harian tuh. Nah ini ternyata nggak ada briefing harian. Justru itu yang menyebabkan blunder terus-menerus. Jadi kan nggak perlulah kita berharap Pak Jokowi mengurangi hobinya membaca komik itu kemudian gantinya dengan buku-buku teks, nggak harus begitu kan, karena banyak sekali staf di sekitar Pak Jokowi kan. Betul, kebanyakan staf dan seolah-olah kalau stafnya banyak, kalau dikumpulin IQ-nya tinggi, enggak, tetap 200 orang. Karena cuma perlu 2-3 orang yang paham tentang dulu waktu saya belajar hubungan internasional namanya itu politik Asia Barat itu. Jadi soal-soal semacam itu yang mestinya ada tokoh di situ yang 1 orang aja 2 orang tuh bicara 20 menit setiap hari seolah-olah ada West Wing yang brief presiden. Karena isu yang sangat strategis justru dikomentari dengan cara yang tadi anakronistik oleh presiden, lalu dibully presiden walaupun dia nggak salah, tapi orang
Jadi kita tunggu apa poin presiden. Karena sehari sebelumnya saudara Sorban ini sudah mengucapkan seolah-olah istana udah punya poin bahwa Taliban ini adalah teroris. Karena itu Indonesia harus berhati-hati, jangan sampai Talibannya muncul lagi di KPK, muncul lagi di kampus-kampus. Kan itu. Jadi nggak update kita, masyarakat tidak updated dengan recent political issue ini, current global politics. Nah, ini makanya kemarin jadi relevannya statement kita sebelumnya bahwa lain kali memang pilih presiden itu tidak hanya bermodal hanya popularitas gitu ya, Bung Jokowi, karena Bung Jokowi lagi, Bung Rocky. Karena satu, persoalannya bahwa Indonesia itu negara yang sangat besar, posisinya sangat strategis, problematiknya juga besar. Kedua, problematik dunia juga sekarang juga sangat kompleks gitu ya. Jadi saya kira kita memang ke depan membutuhkan seorang presiden yang kompatibel dengan kebutuhan, yang kompatibel dengan adaptif dengan perubahan-perubahan secara geopolitik global. Ya itu tiap yang bagus nih. Apakah presiden kita kompatibel dengan kecepatan perubahan isu politik dunia? Itu tidak ditentukan oleh elektabilitas, ditentukan oleh intelektualitas. Nah, karena itu kita mesti antisipasi ke depan. Mereka yang pasang poster buat jadi presiden segala macam, paham nggak politik global? Karena Indonesia akan masuk di dalam era persaingan global, proxy war, proxy politik segala macam. Jadi ini pentingnya intelektualitas mendahului elektabilitas. Kan itu kan. Nah, mestinya surveyor ini juga riset soal potensi pemimpin depan dengan basis intelektualitas. Kalau elektabilitas itu kan bisa disogok kan orang, tapi intelektualitas nggak bisa disogok. Jadi poin saya selalu adalah pemimpin itu harus punya standar berpikir yang cukup itu. Paling nggak cukup lah. Kalau di bawah standar walaupun elektabilitasnya tinggi, dia akan membahayakan bangsa. Lain kalau dia memimpin keluarganya doang itu, atau perusahaannya, nggak ada soal, itu mampu saja sendirian. Tapi ini bangsa yang sedang berkompetisi dengan alam pikiran baru yang cepat berubah karena temuan teknologi, kecepatan informasi dunia. Nah, semua itu perlu diolah dengan otak yang cukup. Nah, saya dengan kecerdasan yang cukup, bukan dengan otak yang cukup. Oke. Jadi kan selain lembaga survei, kelihatannya memang tim capres ini sekarang sedang bekerja sangat serius. Bung Rocky, mungkin Anda juga sempat dapat kiriman ya soal polling gitu ya, yang dikirim gitu. Dan kita tahu lah polanya semacam ini, polling semacam ini, kemudian dikerahkan tim mereka besar-besaran, dan kemudian nanti siapa yang paling populer itu berdasarkan polling diamplifikasi lewat media. Nah kan itu biasanya begitu, kemudian disebut nanti berdasarkan polling si A akan menjuarai. Nah ini saya kira media juga lain kali mesti selektif melihat situasi semacam ini, karena menurut saya bertobatlah kita, belajarlah kita dari pengalaman setidaknya dalam 2 kali pilpres ini, bahwa kita hanya menghasilkan seorang figur yang cuma populer tetapi tidak cukup kompatibel untuk menghadapi tantangan sana. Ya, kemarin saya dapat banyak WA entah dari siapa yang minta supaya lihat deklarasi Ganjar di 51 kota itu oleh relawan itu. Terus kita berpikir, mau ngapain? Mau deklarasi apa? Deklarasi elektabilitas atau deklarasi intelektualitas kan? Kan cuma itu yang ada di kita sekarang. Nah, sebetulnya pola ini terjadi karena tidak ada forum, talk show atau podcasting yang meminta orang untuk berpikir kalau menjawab pertanyaan. Jadi begitu ada survei, akhirnya orang anggap ya udah jawab aja ketika surveyor datang kan. Dan itu berarti kita diarahkan oleh pertanyaan surveyor. Jadi harusnya pers dari awal menjadi penapis kepemimpinan tuh. Pers yang mesti fit and proper, scrutinizing ideas di belakang tokoh-tokoh yang sedang memamerkan elektabilitasnya tuh. Nah, kita cuma bisa bayangkan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan kalau COVID ini selesai, orang akan bertengkar secara intelektual. Tetapi kita juga bisa bayangkan hal yang sebetulnya hendak dihindari oleh kawanan oligarki ini, nggak mau ada pertengkaran intelektual. Karena itu dibikin supaya COVID ada terus, agar supaya pemilu ditunda terus. Jadi kita hanya menunda kedunguan sebetulnya. Tuh itu yang terjadi. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita tunggu mural-mural berikutnya. Tapi ini mural serius nih, bukan mural para oligarki seperti yang tadi, foto-foto yang baru yang kita tampilkan tadi. Kelihatannya nggak tercegah. Jadi akhirnya ekspresi orang tumpah di jalan. Kenapa? Karena undang-undang ITE mengancam mereka di ruang-ruang privatnya, akibatnya semuanya berantakan.
Dan orang selalu cari outlet untuk menunjukkan kecerdasan. Nah, publik punya kecerdasan melalui mural. Ya. Itu yang akan menjadi ancaman bagi istana. Ya, ya. Welcome to the mural world ya. Sekarang kita Yes. Yeah, the citizen of the mural nation. Yes. Oke, terima kasih. Oke.